Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kuliah tafsir ahkam ya. Tafsir ahkam 2 kita akan bahas tentang ini di tafsir ahkam 2 ini ayat tentang konsepsi harta, perdagangan, ke- kemudian mustahik zakat. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, Al-Qasas ayat 26 dan At-Taubah ayat 60. Mari kita awal dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang diberkahi oleh Allah, perjumpaan yang Amin. diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ada keberkahan, kemanfaatan buat apapun yang kita lakukan dalam dunia ini hingga akhirnya nanti. Al-Fatihah. Amin. Baik, materi akan saya share untuk bisa kita baca bareng-bareng. Sekali lagi, materi akan kita share untuk bisa kita baca bareng-bareng. Sekali lagi, hari ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-17 ayat tentang konsepsi harta, perdagangan, dan mustahik zakat. Surah Al-Kahfi ayat ayat 46. Di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Sekali lagi, di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-mal, harta, wal banun dan anak-anak zinatul hayatid dunya adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Wal baqiyatus shalihat wal baqiyatus shalihat dan amalan-amalan yang kekal wal baqiyatu dan amalan-amalan kekal as-sholihat yang baik, khairun itu adalah lebih baik inda rabbika di sisi Tuhanmu, sawaban pahalanya, wa khairun dan lebih baik amala harapannya. Bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Amalan yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik akan menjadi harapan apa wal bagiatus sholihat adalah al amalus sholihat. Amal-amal solih. Amal-amal solih apa yang ada? Nanti akan kita buka di tafsir Al-Qurtubi di dalam mukhtasar fi tafsir al-mal wal aulad bahwa harta dan anak-anak mimma yatazayyan adalah hiasan fil hayatid dunya di dunia ini. Wala yang fa'u dan tidak akan bermanfaat lil mal harta fil akhirah di akhirat illa in unfiqa kecuali harta yang dinafkahkan, kecuali harta yang dibelanjakan fi mayadallah yang membuat Allah ridha. Wal amal wal aqwal ucapan al mardiyah yang diridhoi indallah khairun sawaban min kulli ma fid dunya min zinatih adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada di dunia hiasan dunia ini. Wa ya khairun ma yu'miluhul insan dan itu adalah sebaik-baiknya harapan manusia li'anna zinatud dunya faniyah karena hiasan dunia itu akan hancur, harta hancur, anak-anak akan berpisah kita. Sementara wasawab pahala al-amal dari amal wal akwal dari akwal mardiyah yang diridhoi di sisi Allah itu akan kekal. Sekali lagi, amal ucapan yang diridhai oleh Allah itu akan kekal dan akan kita bawa sampai mati. Yang kedua Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya batistajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini adalah hubungannya dengan ayat pengupahan. Karena sesungguhnya dalam perdagangan itu
Ada pihak yang menjual, ada yang pihak membeli, ada pihak yang bekerja, ada pihak yang memberi upah. Qalat ihdahuma, salah satu dari kedua wanita berkata, ya abad, wahai bapakku, ya abad, wahai bapakku, astajir, ambillah ia sebagai orang yang bekerja, ambillah upah sebagai orang yang bekerja, ambillah upah ini, ambillah ia sebagai orang yang bekerja. Upahan. Innal khaira, karena sesungguhnya paling baik, astajirta, adalah engkau ambil untuk bekerja atau upah itu al-qawiyul amin, orang yang kuat. Orang yang diupah itu adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Jadi ayat ini adalah ketika kita bekerja, kita boleh untuk mengambil karyawan. Untuk apa? Untuk mengerjakan. Kita boleh mengambil mitra. Untuk apa? Mengerjakan sesuatu. Dan sebaik-baik orang yang diambil untuk bekerja adalah orang yang paling kuat dan yang dapat dipercaya. Kuat bekerjanya dan jujur dalam bekerja. Maka tentu kalau di Al-Kahfi ayat 46 ini bisa kita lihat ini al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, bahwa harta, anak-anak adalah perhiasan dunia. Ya juzu zinata wa huwa khabar ibtida fi tasniyah wal ifrad. Ini adalah khabar mubtada dalam bentuk tasniyah dan mufrad. Wa inna makanal mal, adapun harta wal banun dan anak-anak zinatul hayatid dunya adalah perhiasan dunia, li'anna fil mal, karena sesungguhnya di dalam harta jamalan, baik, wa naf'an, dan bermanfaat. Harta yang kita miliki ada ya baik dan bermanfaat, wa fil banin kuwah wa daf'an, kuat dan daf'an, fasara zinatul hayatid dunya, namun itu akan tetap menjadi hiasan dunia. Walakin ma qarinah sifatul lil mal, itu adalah bentuk qarinah dari sifat harta dan sifat anak-anak. Li'anal makna, karena sesungguhnya artinya adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal muhtaqar fala tutsbi'uha nufusaha. Dan itu menunjukkan secara jiwa tidak bisa kemudian dipertahankan. Wauradun ala ayainah. Dan ini dijelaskan di dalam ini ayainah Hasan wa Amsali, dari apa yang telah Allah fa'abara ta'ala, dan apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala, anna makana min zinatil hayatid dunya, bahwasanya dari perhiasan dunia ini adalah bahwa hurur. Sekali lagi, hiasan dunia adalah hurur. Hurur adalah tipuan. Fata morgana, ya murru walaya beko, akan lewat begitu saja dan tidak langgeng. Tidak akan tersisa. Harta, anak-anak itu adalah fata morgana yang tidak akan menemani kita. Ketika kita meninggal, tidak ada. Tidak ada ceritanya. Kemudian kita punya harta banyak, kemudian kita meninggal, tidak ada. Kemudian harta ini disertakan di kuburan kita. Kita meninggalkan anak-anak, tidak ada. Kemudian anak-anak kita ini kemudian menemani kita. Makanya ada satu cerita begini, ada orang kaya betul, sadar bahwa kekayaan ini tidak langgeng, dan dia pasti akan meninggalkan dunia ini dan kemudian akan dikuburkan. Maka kemudian dia kepingin selama 40 hari, selama dia menghadap pertanyaan malaikat penjaga kubur, dia ada yang menemani. Maka kemudian ditawarkan ke anaknya, nak, maukah kamu menemaniku untuk 40 hari? Ternyata tidak ada satupun anaknya yang mau menemani. Ditawarkan ke saudara-saudaranya, tidak ada satupun saudara-saudaranya yang mau, kendati pun dijanjikan akan dikasih separuh hartanya, dan kemudian disiarkan secara umum di masyarakat pun tidak ada.
maka tersiarlah kabar gembira itu pada seorang tukang kayu, dan tukang kayu itu kemudian ingin merubah nasib, dan kemudian dia melamar melamar sayembara itu, dan dia mau untuk menemaninya selama 40 hari di situ. Itu artinya apa? Bahwa harta sebanyak apapun tidak akan menemani kita, anak-anak pun tidak akan menemani kita, yang bisa menemani wal baqiyatus sholihah. Wal baqiyatus sholihah. Yang menemani kita adalah amal soleh kita. Itu yang akan kita bawa. Maka tentu terkait dengan itu, ini yang akan menjadi renungan kita bersama, bahwa eh, sebagaimana kharaja Malik bil Muwatta, Malik bin Anas di dalam kitab Muwatta, an Umarah, dari Umarah bin Syihab, an Sa'id bin Musayyab, annahu sami'ahu, bahwasanya Sa'id bin Musayyab sesungguhnya mendengar yaqulu fil baqiyatus sholihah, tentang al baqiyatus sholihah, tentang baqiyatus sholihah, yang tersisa yang bagus, yang kekal yang bagus, baqiyah sholihah, yang kekal yang bagus itu apa? Inna qaulul abadi, sesungguhnya itu adalah ucapan seorang hamba Allah, akbar, subhanallah, walhamdulillah. Yaitu apa ucapan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Kalimah thayyibah ini termasuk al-baqiyatus sholihah. Karena itu sebagaimana di sana diriwayatkan Imam Nasai, dan sahabat yang meriwayatkan adalah Sa'id al-Hudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ik aktasir ik taksiru ik taksiru minal baqiyatus sholihah, ik taksiru minal baqiyatus sholihah, perbanyaklah kalian minal bagiyah, dari yang langgeng as-sholihah, yang bagus. Kila, ditanya, wa mahiyya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala mas'alatun, kila wa mahiyya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, at-takbir, apa itu takbir? Allahu Akbar, wat tahlil la ilaha illallah, wat tasbih subhanallah, walhamdulillah hamdalah, wala haula wala quwata illa billah, atau hauqalah. Dan Abu Muhammad Abdul Haq rahimallah mensahihkan hadis ini. Waro Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qatadah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha wusnan faharatahu hatta saqata waraqatun. Maka sesungguhnya kalimat-kalimat itu akan merontokkan kesalahan dan dosa kita seperti rontoknya dedaunan dari pohon. Bahkan waqala innal muslima, waqala Rasulullah bersabda, innal muslima, sesungguhnya orang muslim, idza qala, apabila dia membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, tahatat khotoyahu, maka luruhlah dosanya, kesalahannya, kama tahata hadat hunna ilaika ab, hingga runtuhlah seperti runtuhnya dedaunan yang dari pohon-pohonnya. Dan Abu Darda, qabla ayyuhala bainaka wa bainahunna fa innahunna min kunuzil jannati wa sofayal kalam munal baqiyatus sholihah. Nah, inilah yang kemudian wal baqiyatus sholihah itu adalah amal-amal solih yang akan dibawa. Sekali lagi, amal-amal solih yang akan dibawa. Amal-amal solih yang akan dibawa. Nah, amal solih yang dibawa inilah yang kemudian akan menyertakan. Saya share lagi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan sahabat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW berkata, laki itu Ibrahim. Saya ketemu
Nabi Ibrahim alaihissalam, Lailatul Usriya, di malam saya diisrakan. Faqala, maka berkatalah Nabi Ibrahim. Berkatalah Nabi Ibrahim, ya Muhammad, hai Muhammad, ukri, akri, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri, bacakanlah, perintahkanlah membaca ummata ke umatmu, minni, dariku, assalam, wahbirhum, bacakan kepada umatmu dariku salam. Wahbirhum, maksudnya sampaikan salam umatmu dariku. Kalau diterjemahkan bebas, sampaikan salamku kepada umatmu. Wahbirhum, dan berilah mereka kabar. Apa kabar dan salam dari Nabi Ibrahim itu? Annal jannata, bahwasanya surga itu thayyibatun, subur, turbatun azbatul ma', yang senantiasa teraliri dengan air-air yang menyuburkan tanahnya. Wa naqi'anun wa anna wirasaha, dan apapun yang ditanamkan akan tumbuh dengan suburnya. Dan ajari untuk menanamnya dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya Nabi Ibrahim ini menyampaikan salam kepada kita semua, sampaikan salam dan beritahu bahwa surga itu tanahnya subur, apapun yang ditanam akan tumbuh, dan ajari untuk menanam itu dengan apa? Anagirosaha, dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah, membaca tasbih, alhamdulillah, segala puji milik Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allahu akbar. Wakala hadis ini hadis hasan gharib. Kharaja mawardi bimakna fihi. Fakultu ma ghirasul jannah. Di riwayat yang lain Rasulullah bertanya, apa itu tanaman surga gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim sampaikan kepada umatmu bahwa tanah di surga ini sangat luas, silahkan suruh untuk menanam. Kemudian ditanya, ma ghirasul jannah, apa itu tanaman surga? Maka Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billah, termasuk hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan sahabat yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marabi wa yugrisu ghursan. Faqala ya Aba Hurairah, satu ketika lewat bahwa kemudian ada tanaman, kemudian menyampaikan, we Aba Hurairah, mal ladzi tagris, apa yang engkau tanam? Fakultu ghirasan, satu tanaman. Qala, dan kemudian Rasulullah bersabda, ala adulluku alal ghirasin khairun, maukah engkau aku tunjukkan atas tanaman yang bagus, min hadza, dari ini? Maka kemudian Rasulullah mengajarkan, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka yuk rasulaka bikul wahidin, maka akan tumbuhlah bikul wahidin, setiap kali, satu kali bacaan tasbih tadi, syajaratun, pohon fil jannah, di surga. Nah, inilah yang kemudian disebutkan innal baqiyati sholihah, sesungguhnya yang kekal, yang bagus itu adalah an-niyatun wal himmatun, niat yang bagus dan semangat. Kenapa? Li'annaha biha tuqbalul a'mal wa turfa, karena niat yang bagus dan semangat itu akan diterima amal itu dan akan dinaikkan amal itu. Hasan berkata, Ubaid bin Umair berkata, hunnal banatu. Hunnal banatu. Itu juga termasuk anak-anak solih yang kemudian dididik dengan baik. Tadullu alaihi awail. Dan firman Allah, al-mal wal banu zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Cuma qala wal baqiyatus sholihah, yakni adalah al-banatis sholihah, anak-anak solih.
al-banati sholih adalah anak yang sholihunna indallah. Itu di sisi Allah li abaina untuk bapak-bapaknya khairun sawaban adalah sebaik-baik pahala. Wa khairun amala dan sebaik-baik harapan fil akhirah. Liman ahsana ilaihin sebagaimana yang lebih baik atas itu. Tadulu ala arwah Aisyah. Ah, artinya apa? Ini juga diceritakan ada orang yang ditolong oleh anak yang sholih. Ini dari ini hadis ini. Waruya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakot ro'aitu rojulan lakot teman-teman weruh sapa ingsun arrajul wong lanang min ummati dari umatku umi robihi diperintahno kelawan umatku ilanar untuk masuk ke dalam neraka. Jadi diceritakan dari umat Rasulullah ini dimasukkan neraka, diputuskan untuk masuk neraka. Namun fata'allaqa, namun menahan bihi dengan laki-laki banatu anak perempuannya. Ada seorang laki-laki dari umat Rasulullah ini mau dimasukkan ke dalam neraka. Namun anak perempuannya mencegah dan waja'alna yasruhunna dan menjadikan tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Perempuan itu kemudian wayakulna anak-anak perempuan tadi berkata, Robbi, ya Tuhanku, innahu kana yusinu. Sesungguhnya bapakku itu baik, ilaina pada kami fitunya di dunia. Warahimahullahu dan merahmati, menyayangi kami bihin dengan anak-anaknya. Anak yang solihah, yang masuk surga ini, ketika mendapati bapaknya masuk neraka, maka dia meminta kepada Allah untuk jangan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Bapaknya ini bagus pada dirinya. Bapaknya ini bagus pada dirinya. Sehingga jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka. Inilah artinya, kalau kemudian kita dipilihkan, antara orang tua yang sholih, meninggalkan anak yang tidak sholihah, dan anak yang tidak sholihah, yang tidak baik ini, tidak sholih-sholihah ini kemudian masuk neraka, maka orang tuanya yang ada di dalam surga itu bisa nyusul anaknya ke neraka. Bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan ada orang yang ada di depan pintu surga, udah mau masuk surga, tapi karena anak-anaknya tidak sholih-sholihah, anaknya masuk neraka, anaknya protes pada orang tuanya yang mau masuk surga tadi. Protesnya inilah yang kemudian menyebabkan orang tuanya akhirnya tidak jadi masuk surga, tapi masuk neraka. Tapi yang kita bahas ini adalah wal baqiyatus sholihah. Yang ditafsirkan adalah anak-anak sholih. Anak-anak laki-laki yang sholih, perempuan yang sholihat, yang dia kemudian dijamin surga oleh Allah, maka inilah anak-anak ini kelak akan memberikan syafaat buat orang tuanya yang masuk neraka untuk tidak jadi masuk neraka. Ini artinya bahwa keseluruhan itu akan menjadi fitnah. Makanya macam-macam anak itu bisa menjadi halim, penyantun, sholih, bisa menjadi zina, hiasan, bisa menjadi aduun, musuh, bisa menjadi fitnah, ujian, dan cobaan. Tinggal bagaimana kita membimbing anak cucu kita ini untuk menjadi orang-orang yang sholih-sholihah selama dunia hingga akhirat. Kemudian ayat yang kedua tadi adalah tentang pengupahan. Tentang pengupahan. Kita lanjutkan sekarang pada yang terakhir ya, sebelum kita lanjutkan diskusi. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita bacakan ini Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 ya, tentang mustahik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'afalati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabil wa bin sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu untuk siapa? Satu, lil fuqara. Siapa fuqara? Itu adalah lil ladzina la yamlikuna syai'a. Fuqara itu adalah lil ladzina la yamlikuna syai'a. Orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sekali lagi, orang yang tidak memiliki sesuatu apapun, pekerjaan tidak punya,
harta tidak punya, makan pun dengan susah payahnya. Itulah orang-orang yang fakir. Yang kedua adalah wal miskin, alladzina lam yamlikuna duna kafayatihim. Orang yang memiliki pekerjaan, wal masakin, orang-orang yang memiliki pekerjaan, alladzina yamlikun, orang-orang yang memiliki pekerjaan duna kifayatihim. Namun pekerjaan itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah wal amilin. Wal amilina 'alaiha. Siapakah wal amilina? Adalah as-sa'atil ladzi yajma'una zakah. Adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Maka dalam undang-undang zakat, maka yang mengumpulkan zakat ini maksimal mendapatkan 10% dari uang yang dikumpulkan itu. Tapi kalau kemudian kita lihat adalah 1/8. Karena kan asnaf kan ada 8. Tapi di sini di undang-undang zakat 10% berarti 1/10 itu. Bukan 1/8. 1/8 lebih besar lagi. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Siapakah mu'allafati qulubuhum? Adalah mayyurja islamuhum au daf'ul syarrihim. Au daf'ul syarrihim. Adalah orang-orang yang baru masuk Islam yang kemudian perlu disuplai dengan ditopang dengan ini. Barangkali saat dia kemudian berniat untuk menjadi mu'alaf, banyak kesulitan-kesulitan hidup, maka ini bisa diambilkan dari situ. Kemudian wafir riqab, siapa wafir riqab? Adalah itkir adalah itqa ariqa, adalah untuk membebaskan budak. Untuk membebaskan budak. Jadi harta ini bisa untuk dipakai kemudian digunakan untuk membebaskan budak. Wa fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa sabilillah itu? Wal gharimin, siapa wal gharimin? Itu adalah al madinin wa man gharimu li islahi datil banin. Adalah orang-orang yang menanggung hutang, dan menanggung hutang itu karena untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tapi kalau punya hutang digunakan untuk foya-foya, untuk bermaksiat, maka dia tidak patut untuk mendapatkan uang dari zakat itu. Wa fi sabilillah, dan fi jihad, orang yang berjihad. Wa bani sabil adalah musafir, wal munqati, orang yang dalam perjalanan dan orang yang terputus dari pekerjaannya. Maka 8 asnaf inilah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan distribusi zakat. Karena itu disebut dengan mustahiq, orang yang punya hak untuk mendapatkan distribusi pencairan dari harta itu. Karena itu pada pagi ini menjelang zuhur kita berdoa, mudah-mudahan jikalau rezeki itu ada di langit, mudah-mudahan Allah menurunkan rezeki itu. Jikalau rezeki itu ada di perut bumi, mudah-mudahan rezeki itu Allah tumbuhkan. Jikalau rezeki itu ada di tengah-tengah lautan, maka mudah-mudahan rezeki itu ditepikan. Dan jikalau rezeki itu masih membeku, mudah-mudahan rezeki itu mencair, baik kluntang-klunting maupun gelodak dan sebagainya. Sehingga keseluruhan itu akan dapat mencerahkan kehidupan kita. Ya. Ya. Silahkan, barangkali ditanyakan. Silakan, Pak Parti, barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya. Mas Alfian atau Mas Hambali, ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Pak Parti? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Alhamdulillah, nggak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini adalah perjumpaan yang barokah ya. Ya, Ada Mas amin. Alfian yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah.
Insyaallah paham. Ustaz. Ini di kampus dah, Mas Alfian ini. Itu Pak lagi ngajar Pak Di mana? di SD Coba Al-Hikmah, tolong Pak. kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Yang melihat ayahnya mau masuk surga tapi protes kepada Gusti Allah. Katanya, kok bisa begitu ceritanya? Bagaimana, Pak? Yang apa? Tadi seorang anak yang melihat ayahnya masuk surga tapi dia protes supaya ayahnya tidak dimasukkan surga karena apa tadi? Nggak jelas saya Nah, gimana. seberapa jelas? Ulangi lagi, tolong diulang lagi. Diulang lagi. Oh iya, iya. Katakanlah saya pernah dengar gini, Pak. Saya seorang anak ya, terus melihat ayah saya masuk surga, terus saya protes. Kenapa saya Ya. nggak diajari seperti ayah saya kok dia masuk Ya. surga, tapi saya nggak masuk neraka karena tidak menerima pelajaran. Padahal praktek di masyarakat, Pak, seorang anak itu kan meskipun tidak diajari oleh ayahnya, tapi pada waktu disekolahkan itu kan sudah mendapat pelajaran dari dunia keluar Ya. dari bukan keluarga, maksudnya sudah menerima Islam, ajaran-ajaran Islam dari sekolahnya. Kok bisa protes pada ayahnya itu gimana? Itu. Ya. Baik, berkaitan kenapa orang tua yang masuk surga tadi kemudian akhirnya masuk neraka karena anaknya ada di dalam neraka, itu karena anak yang salah asuh. Selama anak itu belum dewasa, selama anak itu masih jadi tanggungan orang tua, maka orang tua berkewajiban untuk membekali iman, Islam, dan ihsan. Sekali lagi, orang tua berkewajiban untuk membekali iman, Islam, dan ihsan hingga akan membawa anak itu dalam keselamatan dunia dan akhirat. Jika anak itu tidak diperhatikan pendidikannya, karena yang punya kewajiban untuk mendidik anak itu bukan Pak Guru, Ibu Guru, bukan Bapak, Ibu Guru, tapi yang berkewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Dimasukkan sekolah itu guru itu hanya membantu orang tua. Tapi yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak itu adalah tetap orang tua. Tapi fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat itu berbalik. Ketika anaknya nakal, kok niku lho diulang sopo kok kayak ngono. Ketika anaknya bagus, wah anakku Nggak pernah kemudian dinampak-nampakkan bahwa itu jasa dibimbing oleh gurunya. Mestinya kalau orang tua itu gagal, kalau anaknya itu nakal, itu mestinya lah anakku kok ngene rek. Apakah mungkin karena ada sesuatu yang diberikan itu tidak baik sehingga anaknya begitu? Maka sesungguhnya yang menanggung tetap orang tua. Jadi kewajiban orang tua itu memastikan anaknya itu soleh atau tidak. Sampai kapanpun tanggung jawab orang tua itu tetap punya tanggung jawab untuk meluruskan, mengarahkan keselamatan anak. Adapun setelah kita meninggal, tapi ternyata anak melihat itu sudah jadi tanggung jawab dia sendiri. Selama kita sudah membimbing, mendidik menjadi anak yang solih-solih. Setiap hari sudah kita kasih contoh, udah kita kasih arahan agar menjadi orang yang solih, tapi tetap juga berkembang. Nah, tentu ini bisa dilihat ya di dalam kitab Tarbiyatul Tifl fi Ru'yatil Islam, sesungguhnya proses buat anak itu juga menentukan loh ya. Bisa juga ada keturut-sertaan setan. Sekali lagi ada keturut-sertaan setan. Ini menjadi pelajaran buat semuanya ketika bersebadan dengan, kalau laki-laki dengan suaminya, kalau perempuan dengan kalau laki-laki dengan istrinya, kalau perempuan dengan suaminya, ingat ketika bersebadan dibuka penuh tanpa sehelai benang pun yang ada di tubuhnya,
maka ingat malaikat tidak akan mendoakan. Karena malaikat itu tidak mau lihat aurat. Malaikat tidak mau melihat aurat manusia. Tapi yang datang itu adalah setan. Maka tentu misalkan ada orang bikin begitu, udah saking capeknya, saking dahsyatnya, sampai kelelahan jebablah, podo telanjangi. Akhirnya apa? Itu digantikan setan itu. Digantikan setan untuk menggantikan. Maka kemudian lahir anak susah dinasihati, karena memang ada sebagian setan yang ada di dalamnya. Maka tentu menghapusnya dengan taubat. Masih ingat satu ketika Khadijah menguji apakah betul yang datang kepada Rasulullah malaikat. Maka satu ketika Rasulullah melihat itu ada malaikat Jibril datang. Maka kemudian coba Sayyidah Khadijah minta duduk di paha kanan Rasulullah. Apakah masih kelihatan? Rasulullah menjawab masih. Coba duduk di paha kiri, masih kelihatan? Masih. Duduk di tengah-tengah, apakah masih kelihatan yang sekiranya dengan tubuhnya Khadijah itu sehingga menghalangi pandangan Rasulullah kepada malaikat Jibril itu? Maka Rasulullah menjawab masih. Dan kemudian dibuka jilbabe Khadijah, dibuka. Kemudian Khadijah bertanya, apakah masih kelihatan? Maka kemudian Rasulullah menjawab, tidak, saya sudah tidak melihatnya. Artinya apa? Jangankan melihat leher ke bawah, wong lihat rambut Khadijah aja, malaikat itu sudah beranjak. Karena apa? Perempuan itu auratnya kan muka dan telapak. Rambut ini masuk aurat. Nah, kemudian kerudungnya penutup kepalanya dibuka, maka auratnya akan terbuka. Nah, artinya apa? Itu menjadi kesimpulan bahwa malaikat itu tidak mau melihat auratnya manusia. Makanya kemudian ketika ke kamar mandi, sekali lagi, ketika ke kamar mandi ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika mohon berlindung kepadamu minal khubuthi dari setan laki-laki wal khaba'ith dan setan perempuan. Berarti setan itu ada di kamar mandi. Nah, ini hati-hati bagi yang tidak punya istri itu. Bisa berlama-lama di kamar mandi itu. Bisa habis sabun 1 batang, 2 batang, dan sebagainya. Karena apa? Di dalamnya ada setan. Bahkan ada satu referensi kalau ada orang bermanja-manja, bermanis-manis di kamar mandi, maka tentu ditemani setan, sehingga kemudian setan kemudian punya anak, anaknya manusia dengan setan namanya begecil. Anak manusia dengan setan namanya begecil. Begecil inilah yang kemudian kadang-kadang goda manusia berupa genderuwo dan sebagainya. Yang bisa masuk ke dunia manusia itu kan setan yang separuh manusia. Golongannya